Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai di penghujung semester ganjil. Kita akan membahas persiapan untuk penilaian akhir semester ya. Kita mulai pada part yang pertama ini dengan bab bilangan. Oke. Yang pertama di sini perhatikan suhu suatu tempat diketahui 8 derajat Celcius. Karena terjadi badai salju, suhunya menjadi 17 derajat Celcius di bawah 0. Penurunan suhu tempat tersebut adalah, perhatikan di sini garis bilangannya. Di sini titik 0 derajat, titik beku ya. Suhu awalnya di sini 8 derajat Celcius, kemudian terjadi perubahan sehingga suhunya menjadi negatif ya, karena di bawah 0. Negatif 17 derajat. Nah, yang ditanya di sini penurunannya berapa? Nah, sebenarnya di sini kita mencari selisih ya. Nah, maka di sini kita tinggal kurang saja 8 dikurang dengan suhu terendahnya dikurang negatif 17. Nah, perhatikan pengurangan, ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan ya. Kurang jadi tambah. Nah, karena ini dikurang, maka yang mengurang juga kita ubah menjadi kebalikannya. Negatif 17, kebalikannya jadi 17. Nah, 8 ditambah 17, jadi 25. Nah, inilah penurunan suhu pada tempat tersebut. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, nomor 2 ya. Hasil dari 4 ditambah 16 dibagi negatif 2 dikurang 8 dikali 6. Nah, perhatikan di sini ada operasi campuran. Kita tinggal bandingkan dua operasi ya. Nah, ini tambah dengan bagi. Tambah dengan bagi. Mana yang didahulukan? Ya, bagi. Kita beri tanda. Kemudian yang ini kurang dengan kali. Kurang dengan kali, mana yang didahulukan? Ya, kali, beri tanda. Nah, yang tidak dihitung kita tulis dulu. 4 tambah 16 dibagi min 2 min 8 ya, kita kasih tanda kurung. Kemudian di sini kurangnya 8 dikali 6 48. Nah, berikutnya yang ini kita hitung 4 ditambah negatif 8. Kita punya uang 4, punya utang 8. Artinya kita masih punya utang 4, berarti min 4. Nah, seperti biasa, ubah pengurangan menjadi penjumlahan yang ini. 48 nilainya positif, maka diubah kebalikannya jadi min 48. Negatif 4 ditambah negatif 48, jadi negatif 52. Inilah hasilnya. Sekarang nomor 3, nilai dari 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 4 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Yang hasilnya 81. Berarti kita tulis di sini 81 ditambah 81. Kita beri tanda kurung ya, artinya ini yang akan kita hitung dulu, yang akan kita hitung terlebih dahulu. 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27. Kita tulis 27. Nah, 81 ditambah 81, 162. Kemudian kita kalikan 27, maka hasilnya di sini 4.374. Itu nilai yang kita peroleh. Berikutnya, volume sebuah bak penampungan air pada pukul 10 adalah 800 liter. Karena bak mengalami kebocoran, air dalam bak terbuang 10 liter setiap jamnya. Nah, artinya di sini ada volume pertama ya, yaitu 800 liter ini pada jam 10. Kemudian karena terjadi kebocoran, maka tentu terjadi perubahan volume ya. Kemudian di sini
Pada pukul 13.00 bak diisi air sehingga volumenya menjadi 950. Nah, ini ada perubahan volume lagi yang ketiga, yaitu 950 liter. Untuk perubahan yang pertama ini terjadi pengurangan ya, karena di sini mengalami kebocoran ya, terbuang airnya 10 liter per jamnya. Kemudian dari volume kedua ke volume ketiga itu terjadi penambahan ya. Nah, inilah yang ditanyakan ya, berapa banyak volume air pada pengisian bak penampungan air tersebut. Nah, kita cari perubahan yang pertama di sini, pengurangan. Kita hitung dulu dari jam 10 sampai jam 13 itu sebanyak 3 jam. Nah, berarti banyak air yang terbuang, volume kebocoran yaitu 3 jam dikali 10 liter, yaitu 30 liter. Nah, kita cari volume yang kedua, tinggal kita kurang nih ya, 800 dikurang 30 liter air yang terbuang, jadi 770 liter. Nah, sekarang kita tahu ya, berapa penambahan atau berapa banyak volume air pada pengisian bak penampungan air tersebut. Ya, volume pengisiannya tinggal kita kurang nih, 950 dikurang 770, jadi 180 liter. Inilah penambahan pengisian bak penampungan air tersebut. Berikutnya pada nomor 5, agar terbentuk bilangan pecahan 5/9, maka banyak kotak yang harus diarsir lagi adalah, perhatikan di sini, total kotaknya ada 36, kemudian yang diarsir ini ada 15, jadi pecahannya ini bernilai 15/36. Nah, perhatikan di sini, kita akan membentuk 5/9, ya kan? Kita akan membentuk 5/9. Untuk membentuk 5/9, perhatikan, kita ubah ke pecahan senilai dulu. Apakah sudah 15/36? Kita perhatikan nih, 9 dikali 4, 36. Nah, maka pembilangnya juga perlu dikali 4 kan? 5 dikali 4, 20. Ternyata berbeda, ya kan? Berbeda dengan yang diarsir. Berarti masih ada berapa nih supaya 15-nya menjadi 20? Ya, perlu kita tambah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, jadi banyak kotak yang harus kita tambahkan, yaitu 5 kotak supaya menjadi 20/36, karena sebelumnya ini hanya 15/36. Oke, mudah insya Allah ya. Berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Perhatikan 3/4, 2/6, 2/3, dan 1/6. Kita akan urutkan. Sebelum itu kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu 12 ya. 4, 3, 6, KPK-nya 12. 3 juga sama, per 12. Ini juga sama, 6/12. Caranya tinggal kita ubah ke pecahan senilainya ya. 12 dibagi 3 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. Begitu juga dengan yang ini, 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 12 dibagi 6, 2 dikali 1, 2. Nah, penyebutnya sudah sama, kita tinggal urutkan pembilangnya dari yang kecil, yaitu 2/12, yaitu 1/6. Kemudian 8/12, yaitu 2/3, dan terakhir 9/12, yaitu 3/4. Inilah urutan pecahannya dari yang terkecil. Berikutnya nomor 7 ya. Nah, kita akan menghitung pecahan seperti ini, maka kita pisahkan dulu bilangan bulat dengan pecahannya. 5 ditambah, ini kita ubah ya, negatif kita ubah jadi dikurang, diubah jadi tambah. Maka min 4 kita ubah jadi kebalikannya juga, min 4 jadi plus 4 ya. Plusnya nggak usah ditulis karena sudah ada tambah di depannya. Kemudian ditambah ini ya, ditambah 2. Oke,
Sekarang kita tulis pecahannya 1/4, kemudian ini pengurangan diubah jadi penjumlahan, kebalikan dari negatif berarti positif, kita tulis 2/3, lalu ditambah yang ini 3/5, ini nggak usah dirubah lah ya, 1/6. Nah, 5 ditambah 4 ditambah 2 jadi 11. Kemudian yang ini kita samakan penyebutnya berapa? 4, 3, 5, 6. Ya, berapa? Oke. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu 60 ya. Sekarang kita bagi nih. Kita bagi 60 dibagi 4. Berapa? 15 dikali 1, 15. Kemudian 60 dibagi 3, 20 dikali 2, 40. 60 dibagi 5, 12 dikali 3, 36. Lalu dikurang 60 dibagi 6, 10 dikali 1, 10. Nah, kita tulis ya 11 ditambah. Nah, ini kita tinggal tambahkan, kemudian kurangi dengan 10. Jadi 81/60. Kita ubah ke pecahan campuran, 81/60 jadi 1/21/60. Jadi di sini 12, 11 tambah 1 12, 21/60 kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3 ya, jadi 7/20. Nah, inilah hasilnya 12 7/20. Bisa ya? Nah, berikutnya nomor 8. Ini adalah perkalian dan pembagian pecahan ya, pecahan campuran, maka ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1 dikali 3, 3 ditambah 2, 5. Jadi kita tulis 5/3. Dikali 3/7 kita tulis 3/7 dibagi. Kemudian yang ini 2 dikali 7 ditambah 1, 15/7. Nah, jika kita menemukan pembagian pecahan, maka kita harus ubah dulu ya menjadi perkalian ya. Kita tulis dulu yang lainnya. 5/3 dikali 3/7. Nah, pembagian dirubah jadi perkalian, maka 15/7 kita tulis jadi terbalik ya. Jadi 7/15. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. 7 disederhanakan dengan 7, maka di sini 1, ini juga 1 ya. Begitu juga dengan 3 dengan 3, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Nah, kita dapatkan di sini 5/15 ya. 5 kali 1 5, 1 dikali 15 15. Kita sederhanakan lagi nih, karena masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Jadi 1/3 jawabannya ya. Oke, berikutnya nomor 9. Akan dibagikan bantuan 50 kg beras kepada 3 keluarga. Keluarga A mendapatkan 1/2 bagian ya. Nanti ini akan kita kalikan, 1/2 dikali dengan 50 ya, jumlah beras keseluruhan. Jadi berapa? 25 kg ya. Kemudian keluarga B mendapatkan 1/5 bagian. Jadi 1/5 dikali 50 sama dengan 10 kg. Lalu sisanya adalah untuk keluarga C ya. Nah, di sini tidak disebutkan, hanya sisanya saja. Maka ini kita tinggal kurang saja ya, 50 dikurang dari 25 dan 10 ini. 25 ditambah 10. Jadi 50 dikurang 35 sama dengan 15 kg. Nah, inilah beras yang diterima oleh keluarga C, 15 kg. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya nomor 10. Dalam suatu kompetisi matematika dibuat aturan bahwa setiap jawaban benar diberi skor 5. Benar, B sama dengan 5 ya. Di sini kita beri jarak
Kemudian jawaban salah diberi skor min 2. S sama dengan beri jarak. Kemudian di sini min 2. Lalu tidak dijawab diberi skor min 1. Tidak dijawab kita singkat TJ ya. Min 1. Diberikan 30 soal, seorang peserta berhasil menjawab benar sebanyak 25 soal. Berarti di sini diberikan 30 soal ya. Nah, ini berarti benar, salah dan tidak dijawabnya ketika kita jumlah ini 30 soal ya. Kemudian yang menjawab dia menjawab benar sebanyak 25 soal ya. Jadi 25 dikali 5. Kemudian tidak menjawab sebanyak 3 soal. Tidak menjawab 3 dikali min 1 ya. Nah, sisanya berarti berapa nih? Ya, tinggal 30 dikurang 25 ditambah 3. Jadi 30 dikurang 28, 2. Kita tulis 2 di sini. Sekarang kita tinggal hitung, benarnya berarti 25 dikali 5, 125. Lalu salahnya berarti 2 dikali min 2, min 4. Dan tidak dijawabnya 3 dikali min 1, jadi min 3. Nah, ketiga skor ini dari benar, salah, tidak dijawab, ini kita tinggal jumlahkan ya. 125 ditambah min 4 ditambah min 3. 124 ditambah min 4 berarti 121, kemudian ditambah min 1, kita dapatkan di sini skornya adalah 118. Oke, bagaimana, bisa dipahami ya? Nah, silahkan dicatat dengan baik dan diulang lagi videonya supaya betul-betul dapat dipahami dengan baik. Itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.